Tuhan ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Sudah siap adik-adik? Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup mata. Kita bersiap untuk memuji Tuhan. Pujian kekuatan di hidupku, karena kita kuat karena Tuhan Yesus ya. Semuanya memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, kekuatan di hidupku. Haleluya Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Sekali lagi, kekuatan hidupku sungguh-sungguh haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib kau Tuhan, haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Lagi, ajaib kau Tuhan, haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kehidupan kami tidak akan goyah selama kami bersama dengan Tuhan Yesus. Kekuatan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan anak sekolah minggu. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, pimpinlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajar kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Anak sekolah minggu paling Yahud. Yes. Puji Tuhan. Adik-adik ya, dengan situasi sekarang, adik-adik sebaiknya tidak main di luar ya. Kita main di dalam saja. Jangan bermain kotor-kotor. Rajin cuci tangan ya. Kita tidak jajan-jajan di luar dulu ya. Adik-adik, kita menjaga kesehatan supaya tubuh kita kuat, terhindar dari segala sakit dan penyakit. Haleluya, puji Tuhan ya. Tapi tetap kita memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, hati-hati gunakan tanganmu. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan. Semuanya berdiri.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu lagi, hati-hati gunakan, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Haleluya, haleluya. Tangan digunakan untuk bertepuk tangan, memuji Tuhan. Mulut dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kaki kita melangkah untuk datang beribadah, berterima kasih kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Kita memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan emas di surga. Ya, haleluya. Di surga nanti pakai baju putih. Haleluya. Nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya lagi. Nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Sekali lagi. Nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Kekal, kekal selamanya. Sekali lagi. Kekal selamanya. Haleluya, haleluya ya. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Upah kita di surga. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, siapkan hati kita, pikiran kita, sikap kita, karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan pujian, Yesus ku panggil. Lipat tangannya, tutup matanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Yesus, ku
Yesus, Engkau kupanggil, Engkau menuntun kami, dan Engkau mengkuduskan dosa kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan, Engkau berkati, Engkau pimpin, supaya anak-anak kami bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Jamah Bu Yosta yang akan memimpin firman-Mu Tuhan, Engkau urapi, supaya firman-Mu Engkau kuduskan dan menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, silahkan duduk yang tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana suhu di rumahmu? Suhu, iya, panas atau dingin atau nyaman, adem. Nah, kalau di sini suhunya 25 derajat. Mungkin nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, nggak apa-apa. 25 derajat. Ini suhu yang adem. Sebenarnya suhu yang adem buat kita semua. Mungkin kalau kalian di rumah, mungkin kalau menyetel AC, mungkin ada yang lebih rendah suhunya dari itu. Tapi suhu 25 derajat ini adalah suhu yang adem untuk ukuran tubuh kita. Nah, tapi pada suatu masa ada orang-orang Israel yang mengalami suhu yang ekstrim. Suhunya ekstrim, kadang dingin sekali, kadang panas sekali. Kita nanti mau lihat di dalam Alkitab. Nah, ini masih dari Perjanjian Lama. Adik-adik yang pegang Alkitab boleh buka dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Ya. Nah, kira-kira apa kisahnya? Ya, kalau masih kitab Keluaran berarti tidak jauh-jauh dari orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Saat mereka keluar dari tanah Mesir, kita tahu tadinya pemimpin orang Mesir yaitu Firaun masa itu tidak mengizinkan mereka. Tapi akhirnya setelah 10 tulah, setelah 10 hukuman, akhirnya mereka diizinkan untuk keluar dari tanah Mesir. Mau kemana? Mau menuju ke tanah Kanaan. Itu tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Orang Israel adalah keturunan Abraham. Jadi mereka harus kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, kalau misalnya kalian bisa melihat-lihat peta Alkitab, tidak usah jauh-jauh nyari ke mana-mana. Boleh lihat Alkitabmu yang bagian belakangnya ada peta Alkitab. Yang boleh lihatnya tentang peta dunia zaman purba. Nah, di situ bisa kalian perhatikan mana jaraknya dari Mesir, mana posisinya Mesir dan mana posisinya tanah Kanaan. Ternyata antara Mesir ke Kanaan itu jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, hanya saja pada masa itu orang Israel berjalan kaki, membawa seluruh harta benda mereka, keluarga mereka, ternak mereka, segala sesuatunya. Jadi perjalanannya dari Mesir menuju ke Kanaan. Kalau misalnya mereka mengikuti jalur yang semestinya, mereka itu paling menghabiskan waktu 1 minggu sampai 2 minggu perjalanan sampai ke Kanaan. Tapi ternyata Tuhan tidak memimpin mereka untuk sampai begitu cepat melalui jalur cepat itu, melalui tanah Filistin. Tuhan membuat mereka berputar-putar di padang gurun. Selama berapa lama? Ya, selama 40 tahun orang Israel ada di padang gurun, berputar-putar di padang gurun, berkemah, berjalan lagi, berkemah lagi beberapa bulan, berjalan lagi beberapa lama, seperti itu sampai 40 tahun. Nah, ternyata waktu mereka berada di padang gurun,
mereka begitu kesulitan, ada banyak hal yang mereka alami. Kalian pasti sudah baca Alkitabnya, sudah tahu apa saja yang mereka alami. Dan mereka harus mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan bagi orang Israel pada masa itu. Tapi mereka harus mengalami. Nah, kalau kalian baca di ayat tadi, bagian akhir-akhirnya dikatakan walaupun mereka dalam kondisi seperti itu, tapi Tuhan bersama-sama dengan mereka. Apa buktinya Tuhan bersama mereka? Di sana dikatakan, Keluaran 13 ayat 21 dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan menyatakan penyertaannya melalui apa? Ya, melalui tiang awan dan tiang api. Kenapa harus tiang awan dan tiang api? Nah, itu tadi suhu yang ekstrim. Di padang gurun, pada siang hari suhunya bisa mencapai 45 derajat. Sementara suhu yang nyaman buat kita, ini 25 derajat bagi sebagian orang ini udah kepanasan. Ada yang mintanya 16 derajat, 18 derajat, baru badannya adem. Nah, sementara yang terjadi di padang gurun, pada siang hari 45 derajat. Panas atau dingin? Panas sekali. Tapi kemudian nanti di malam hari suhunya berubah menjadi bisa sampai 4 derajat Celcius. Suhu yang sangat dingin. Nah, karena itu Tuhan menyatakan penyertaannya kepada orang Israel dengan memberi tiang awan di siang hari, sehingga orang Israel tidak kepanasan pada saat mereka berjalan di padang gurun pada siang hari. Tapi kemudian di malam hari saat orang Israel mengalami cuaca yang sangat dingin, Tuhan hadir dalam bentuk tiang api. Api dinginkah? Api pasti panas. Tapi dengan tiang api yang Tuhan berikan di malam hari menghangatkan orang Israel sehingga mereka tidak kedinginan pada malam hari. Itu baru tentang cuaca yang mereka alami selama di padang gurun. Belum waktu mereka harus makan di padang gurun, mau makan apa? Tuhan mendatangkan mana. Belum mereka mengatakan tidak ada daging, Tuhan memberikan burung puyuh. Belum mereka bilang tidak ada air, tapi Tuhan memberikan air melalui gunung batu. Tuhan hadir dalam keadaan mereka, dalam kondisi mereka yang sangat sulit di padang gurun selama 40 tahun. Selama 40 tahun mereka mengalami itu. Tapi ini jangan dipikir mereka baik-baik saja menerima pertolongan Tuhan dan tidak menerima teguran Tuhan. Mereka juga ternyata menerima teguran Tuhan. Saat mereka bersungut-sungut, tiba-tiba Tuhan menghangatkan tanah, lalu ada yang tenggelam di dalamnya. Saat mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka tidak sabar dan lain-lain. Tuhan mendatangkan ular-ular yang menggigit mereka, ada yang sampai meninggal dan lain-lain. Seperti itu. Tapi sepanjang 40 tahun Tuhan menyatakan penyertaannya sampai akhirnya mereka tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik, mungkin kita tidak harus mengalami kondisi seperti orang Israel pada masa itu. Tapi dalam kondisi kita sekarang, kita sedang tidak bebas untuk kemana-mana, tidak bebas untuk bertemu orang, bahkan kita harus beribadah online dan lain-lain karena kondisi kesehatan bangsa yang belum pulih. Tapi ingatlah bahwa melalui kondisi ini pun Tuhan sedang mengajarkan kita banyak hal.
Mungkin Tuhan mengajar kita untuk bersabar. Tuhan mengajar kita untuk lebih serius kepada Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk kita lebih percaya kepada Tuhan. Atau bahkan Tuhan mengajar kita supaya kita lebih dekat dengan orang tua kita, lebih patuh kepada orang tua kita, dan lain-lain. Belum lagi kita harus mengenakan masker, harus menaati protokol kesehatan. Semua itu kita alami, kita jalani di tengah-tengah pertolongan Tuhan. Ingatlah, walaupun mungkin di antara kita ada yang keluarganya mungkin sudah mengalami kondisi ini, tetapi ingatlah bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita di tengah-tengah kondisi ini. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa melewati? Maka satu hal, ingatlah, apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan belajar dari kondisi ini. Satu ayat di dalam Mazmur 23 ayat 4a. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Diulang, Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi, percayalah dengan kondisi kita saat ini, bahkan semakin sulit, tapi ingat bahwa walaupun kita dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Yakinlah dan tetap percaya kepada Tuhan, tetap lakukan bagian kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami. Biarlah kami belajar dari pengalaman hidup orang Israel ketika berada di padang gurun, di dalam situasi yang tidak menyenangkan, tetapi di dalamnya mereka mengalami penyertaan Tuhan. Kami juga percaya bahwa dalam kondisi kami saat ini, Tuhan juga menyertai kami, bersama-sama dengan kami, dan meluluhkan kami dari kondisi-kondisi yang tidak kami harapkan. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan-Mu menjadi bagian kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat tadi, Mazmur 23 ayat 4a, itu menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Mazmur 23 ayat 4a. Dibacakan sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, ayat ini bisa nanti adik-adik hafalkan, lalu dikirimkan ke Ibu Stefania. Dan sebelum kita selesai ibadah, ada pengumuman untuk minggu depan. Ibadah kita tetap seperti biasa di jam 10.30. Ya. Kita akan menyelesaikan menutup ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian, Bapa Engkau Baik. Kau selalu
syukur untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan juga setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan, Tuhan juga memampukan kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana bagi kami. Mampukan kami untuk menjalani setiap hari-hari kami dengan sukacita di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap ada bagi kami semua. Berkati adik-adik sekolah minggu, berkati orang tua mereka, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, bahkan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat GPDI Gloria, juga Bapak Gembala bersama seluruh keluarga. Biarlah kami tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga bangsa kami. Kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Jika Engkau berkenan, Engkau dapat melalukan kondisi ini, membuat kondisi ini menjadi semakin baik dari hari ke hari. Kami percaya bahwa segala sesuatu terjadi di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan di dalam kami, di dalam setiap sikap kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Shalom, Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bye-bye. Shalom, Yohanes 15 ayat 14 berbunyi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Shalom, Yohanes 15 ayat 14 berbunyi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, aku mau menghafal Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintah kepadamu. Terima kasih. Shalom, Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Shalom, halo teman-teman. Ayat hafalan hari ini Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Shalom, halo teman-teman. Ayat hafalan kali ini Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Terima kasih.